semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Miss Roida. Dan dalam video kali ini Miss akan menjelaskan tentang tanaman. Oke, namun terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan video kita atau pembelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya adalah Pohon. Ikuti Miss ya. Akar dalam tanah, batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin, pohonnya bergoyang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita. Apa sih yang dinamakan dengan tanaman? Ayo, siapa yang tahu tanaman itu apa? Nah, Miss akan menjelaskan tanaman adalah salah satu tumbuhan atau salah satu makhluk hidup yang Tuhan ciptakan untuk ditanam oleh manusia dan dirawat oleh manusia untuk mencapai suatu perkembangan tertentu dan untuk dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan maksudnya adalah untuk digunakan manusia seperlunya. Nah, apa saja sih Miss jenis-jenis atau macam-macam tanaman? Nah, tanaman itu ada beberapa macamnya. Nah, yang pertama itu adalah tanaman pohon. Ayo, siapa yang kenal pohon? Nah, pohon ini masih terbagi menjadi dua. Ada pohon yang berbunga dan ada juga pohon yang tidak berbunga atau hanya daun saja. Nah, pohon itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, apa sih contohnya pohon berbunga? Nah, pohon berbunga contohnya adalah pohon sakura, di mana di situ terdapat banyak bunga. Yang kedua adalah pohon yang tidak berbunga atau pohon yang berbuah. Misalnya pohon rambutan, pohon mangga, pohon manggis, pohon pepaya, dan lain sebagainya. Siapa lagi yang tahu apalagi pohon yang berbuah? Masih banyak kan? Oke, selanjutnya adalah tanaman perdu atau semak. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang tidak memiliki batang yang tegak, tetapi memiliki banyak cabang dan bisa juga menghasilkan buah. Contohnya apa, Miss? Contohnya terong. Contohnya lain cabai. Contoh yang lain itu misalnya stroberi, mentimun, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada yang namanya tanaman menjalar. Tanaman menjalar ini tidak membentuk atau tidak tumbuh ke atas atau tidak seperti pohon. Dia itu merambat kemana-mana. Misalnya ada rumput, misalnya rumput Jepang. Kan dia merambat, dia tidak tumbuh ke atas kan. Nah, misalnya yang lain itu anggur, ada markisa juga. Oke. Selanjutnya itu ada tanaman bunga. Nah, siapa adik-adik yang kenal bunga? Pasti tahu kan? Bunga itu adalah tanaman hias yang digunakan untuk menghias halaman rumah. Bisa juga di dalam rumah. Contohnya apa, Miss? Contohnya bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat itu ada tanaman toga atau obat. Nah, tanaman ini ditanam oleh orang tua kita untuk bisa juga sebagai
obat atau obat herbal yang digunakan untuk mengobati penyakit. Contohnya apa, Miss? Contohnya kunyit, contohnya serai, jahe, kencur, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir itu ada tanaman sayur. Nah, siapa yang suka sayur? Sayur itu bagus loh untuk kesehatan. Sayur itu digunakan untuk memenuhi gizi manusia. Jika kita banyak makan sayur, maka kita akan sehat, kuat, dan juga cepat tumbuh besar. Contohnya apa, Mi? Contohnya sayur kol, sayur kangkung, brokoli, bayam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi tanaman. Nah, apa sih, Miss, fungsi tanaman itu? Kenapa harus ada tanaman? Kenapa kita harus merawat tanaman? Nah, adik-adik, ada banyak manfaat dari tanaman. Yang pertama itu untuk dimakan. Misalnya tadi adalah sayur-sayuran. Nah, jika kita mengkonsumsi sayuran banyak, maka kita akan menjadi sehat. Fungsi yang kedua adalah untuk hiasan. Contohnya bunga. Nah, jika bunga kita buat atau kita tanam di depan rumah kita, maka rumah kita akan menjadi cantik. Yang ketiga adalah fungsi sebagai obat. Nah, seperti yang sudah tadi Miss jelaskan, bahwa tanaman itu berfungsi juga sebagai obat. Nah, yang keempat itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan udara segar atau oksigen. Oke, cukup sekian. Selanjutnya akan Miss ajarkan untuk menjalankan atau mengikuti sebuah kegiatan di mana kita akan mengenalkan apa-apa saja sih yang menjadi bagian dari pohon. Nah, pohon itu terdiri dari daun, ranting, batang, akar. Nah, di sini Miss akan mengajak adik-adik untuk mengenal daun. Nah, kegiatannya adalah menjiplak daun di atas kertas menggunakan pewarna dan juga sikat. Oke, selamat menyaksikan dan selamat mengikuti. Kegiatan ini menggunakan teknik memercik atau teknik percikan yang terjadi akibat adanya gesekan pada sisir di atas dedaunan atau daun-daun yang tempel di atas kertas tersebut. Nah, dengan adanya percikan tersebut, maka akan keluar warna halus, yaitu warna yang saya pilih itu biru, dan ini akan menjiplak daun tersebut, bentuk daun tersebut di atas kertas tersebut. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini cukup dengan menggesekkan sikat bekas dengan campuran warna ke atas jiplakan dari daun dan kertas tersebut dengan menggunakan sisir. Kertas yang tidak terkena percikan atau yang ditempelkan daun akan membentuk sama persis bentuk dari daun tersebut. Nah, dari kegiatan ini akan terlihat bahwa jenis-jenis daun tidak hanya satu. Setelah kita melakukan teknik pemercikan pada gambarnya, maka gambar ini akan membentuk daun-daun yang kita jiplak, seperti yang terlihat hasilnya seperti ini. Kita lepas satu-satu atau kita angkat satu-satu daunnya. Nah, terlihat jelas perbedaan dari setiap daun yang digambarkan pada hasil jiplakan kali ini.